Bacaan hari ini adalah Kejadian pasal 29, ayat 15-30. Mari kita baca bersama. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu." Laban mempunyai dua anak perempuan. Yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu." Sahut Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja, karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap supaya aku akan kawin dengan dia." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Zilpa, budaknya perempuan, kepada Lea, anaknya itu, menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padaku? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, "Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini. Kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi." Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel. Anaknya itu menjadi istrinya. Lagi pula Laban memberikan Bilha, budaknya perempuan, kepada Rahel. Anaknya itu menjadi budaknya. Yakub menghampiri Rahel juga. Malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Amin. Saya memberkati dalam nama Tuhan, agar anugerah dan jawaban Tuhan yang tak terhingga menyertai semua saudara-saudari seiman yang datang ke hadirat Tuhan pagi ini untuk berdoa dan memohon jawabannya. Saya sungguh-sungguh berharap hari ini menjadi hari di mana kita memuliakan Tuhan dengan menggenapi sepenuhnya kehendak dan rencananya dalam hidup kita melalui penyertaannya di setiap langkah kehidupan. Ketika Tuhan melakukan sesuatu bagi kita, Ia bukanlah pribadi yang bergerak sendirian. Allah yang kita imani adalah pribadi yang hendak menggenapi kehendaknya melalui manusia. Di tempat itu, pada waktu itu, melalui semua proses tersebut. Dengan menunjukkan tujuan dan arah itu secara jelas kepada kita, sejarah Tuhan terwujud dalam hidup kita melalui kita yang melihat, mendengar, dan menaatinya. Melalui firman hari ini, Alkitab mencatat mengapa Yakub harus berada di tempat ini dan apa yang pada dasarnya ingin tunjukkan di dalam panggilan itu. Saya akan membaca sekali lagi ayat pertama dari nas hari ini, yaitu ayat 15. Lalu Laban berkata kepada Yakub, "Sekalipun engkau sanak saudaraku, masakan engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu." Dalam firman sebelumnya, tercatat adegan di mana Yakub tiba di rumah pamannya, Laban. Betapa senangnya ia saat tiba di sana. Dalam ayat 13 dan 14 sebelumnya, tercatat adegan di mana mereka saling bertatap muka, saling memeluk, berpelukan erat, menangis, saling mengaku, dan saling merangkul. Yakub adalah orang yang menangis dalam pelukan pamannya Laban, sambil menceritakan secara rinci apa yang telah terjadi padanya selama ini. Hal ini dapat dipahami sepenuhnya. Meninggalkan ibu dan ayahnya, betapa sulit, betapa menderita, dan betapa kesepiannya ia selama ini. Jadi, wajar saja jika ia menangis dalam pelukan satu-satunya kerabat darah yang miliki, yaitu adik laki-laki ibunya, sang paman, yang belum pernah ia temui. Namun, jika kita melihat firman di ayat 15 yang menjadi awal nas hari ini, kita menemukan bahwa hubungan itu telah berubah menjadi gambaran yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Sang paman berkata begini, "Yakub, masakan engkau berada di sini dengan cuma-cuma? Tentukanlah sendiri upahmu." Baru saja tadi, keduanya adalah paman dan keponakan yang tak terpisahkan. Dan Laban adalah saluran penghiburan di mana Yakub bisa mencurahkan segalanya, sebuah hubungan kepercayaan. Tetapi tiba-tiba pada saat ini, Yakub bukan lagi seorang keponakan, melainkan mulai menjadi seorang pekerja upahan. Ia bukan lagi keluargaku, melainkan menjadi seorang pekerja yang harus menerima uang.
Namun hubungan ini tidak berhenti di situ. Jika kita melihat bagian akhir nas hari ini, Yakub meminta anak perempuan Laban, Rahel, sebagai ganti upah kerjanya. Dan Yakub, yang dengan setia memenuhi janji itu, ketika waktunya tiba, meminta kepada pamannya untuk melangsungkan pernikahan. Waktunya telah tiba. Berikanlah anak perempuanmu kepadaku, agar aku dapat menikahinya. Namun terjadilah hal yang mencengangkan. Keesokan paginya setelah pesta pernikahan, saat ia bangun dari tempat tidur, orang yang berada di sampingnya bukanlah Rahel yang ia cintai, melainkan Lea. Perkataan Yakub saat itu tercatat dalam ayat 25. Mari kita baca bersama firman di ayat 25. Pagi harinya, tampaklah bahwa perempuan itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Adegan di mana ia mengeluh dan marah, "Paman, mengapa engkau berbuat demikian kepadaku? Bagaimana engkau bisa menipuku?" Tercatat di sini. Namun, tindakan menipu ini tidak hanya berhenti pada firman hari ini, seperti yang kita ketahui dengan baik dari Alkitab. Setelah itu pun, paman Laban terus-menerus menipu Yakub berkali-kali untuk merebut dan merampas milik Yakub. Melalui paman Laban seperti ini, apa yang ingin Tuhan tunjukkan kepada Yakub? Melalui Laban yang licik dan menipu untuk mencuri miliknya ini, apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada Yakub? Kita yang terus-menerus membaca firman sudah tahu betul, Yakub adalah orang yang telah menipu ayahnya. Dan orang yang telah merebut milik kakaknya adalah Yakub ini. Gambaran Laban yang menipu dan merebut miliknya pasti terpantul seperti gambaran dirinya sendiri. Karena belum lama berselang, seperti Laban yang menipu, ia sendiri adalah orang yang menipu ayahnya dan merebut milik kakaknya. Sehingga saat melihat gambaran Laban hari ini, gambaran dirinya sendiri pasti terpantul. Benar. Melalui gambaran Laban, Tuhan ingin menunjukkan gambaran Yakub yang menipu ayahnya. Gambaran Yakub sendiri yang merebut milik kakaknya. Ada hal yang pertama kali Tuhan lakukan sebelum menuntun kita ke jalan yang baru. Ia menunjukkan wajah asli kita. Menunjukkan kita orang seperti apa, makhluk seperti apa kita di hadapan Tuhan, adalah cara Tuhan yang pertama. Tuhan adalah pribadi yang menyingkapkan kesombongan dan kejahatan di dalam diri kita melalui orang lain, melalui lingkungan, dan melalui firman. Kita tidak menyebut ini sebagai Tuhan yang menghakimi kita. Tuhan menunjukkan gambaran kita melalui orang lain, melalui firman, melalui situasi, untuk memulihkan kita sepenuhnya. Jika kita melihat Alkitab, ada satu orang lagi yang menghadapi gambaran dirinya sendiri, yaitu Nabi Yehezkiel. Tuhan berjanji kepada Nabi Yehezkiel bahwa ia akan memberikan pemulihan bagi Israel. Dan kemanakah tempat yang Tuhan bawa sambil berkata, "Inilah gambaranmu," yaitu lembah tulang-tulang kering. Ketika Tuhan berbicara tentang pemulihan dan harapan, pasti ada pengharapan. Pasti akan ada tentara yang besar, pasti akan ada pemulihan yang besar. Tetapi yang terbentang di depan mata Yehezkiel yang mengikuti Tuhan adalah tulang-tulang kering. Keadaan putus asa, di mana segalanya telah mati, tidak ada harapan dan tidak ada kehidupan. Tuhan mengatakan bahwa keadaan itulah gambaran Israel, gambaranmu. Dan pada saat yang sama, ia berjanji, "Aku akan meniupkan nafas hidup ke dalamnya dan menghidupkannya." Kita juga demikian. Ada banyak sekali waktu di mana kita salah mengira bahwa kita bisa melakukan sesuatu sendiri. Namun, Tuhan terkadang membuat kita bertemu dengan orang seperti Laban, agar kita menyadari, keadaanku, aku ini seperti tulang-tulang kering yang tidak punya harapan dan kehidupan. Bahwa aku ini adalah makhluk yang tidak bisa melakukan apa-apa. Dan ia membuat kita tahu bahwa pemulihan sejati baru dimulai ketika kita kembali hanya kepada Tuhan. Yakub marah kepada pamannya. Ia marah karena telah ditipu oleh pamannya. "Mengapa engkau menipuku?" Tetapi coba pikirkan ayahnya, Ishak, yang telah ia tipu di masa lalu. Jika kita melihat Kejadian pasal 27 ayat 33, Ishak mulai gemetar saat mendengar bahwa Yakub telah menipunya. Seluruh tubuhnya gemetar sambil berkata, "Aku telah ditipu. Aku telah ditipu." Sang ayah Ishak marah. Tetapi ia tidak mengutuk putra keduanya, Yakub. Dan jika kita melihat Kejadian pasal 28 ayat 1, sang ayah yang tadinya marah itu melakukan apa? Ia memanggil Yakub. Dan ia memberkati Yakub sambil berpesan dengan sungguh-sungguh saat ia pergi, "Carilah istrimu," dan membuka pelukannya. Yakub telah mengalami pelukan ayahnya yang hangat dan tulus. Yakub, yang telah mengalami kasih sebesar itu, meskipun marah kepada paman Laban yang menipunya dan tubuhnya gemetar karena tipuannya. Sambil mengingat ayahnya yang telah merangkul dirinya,
yang telah menipu kakaknya, dan Tuhan yang telah menerimanya di Betel saat ia melarikan diri, kini ia berubah menjadi orang yang dapat merangkul paman Laban. Dan ia dengan setia menunggu dan melaksanakan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Benar, ketika Tuhan memberikan penderitaan di tengah-tengah kita, ketika ia membuat kita bertemu dengan orang dan situasi seperti Laban yang menipu, mengkhianati, dan membuat kita marah, ia membuat kita melihat dua hal. Pertama adalah, makhluk seperti apakah aku ini? Jika Tuhan tidak menyertaiku, aku adalah makhluk yang tidak berguna seperti tulang-tulang kering itu. Dan seperti tulang-tulang kering itu menjadi tentara yang bangkit dan memuji Tuhan ketika Tuhan meniupkan kehidupan ke dalamnya. Aku menjadi makhluk yang punya harapan ketika Tuhan menyertaiku. Dan yang kedua yang ia buat kita alami adalah, aku bisa berada di sini karena ada banyak orang yang telah merangkulku, banyak kasih Tuhan. Jadi aku juga berada di posisi di mana aku harus mengasihi seseorang. Bisa dibilang, kita adalah penipu yang lebih hebat dari Laban dan Yakub. Kitalah orang yang jauh lebih sering menipu dan memberontak terhadap Tuhan, serta menyakiti hatinya. Tetapi Tuhan tidak pernah sekalipun mempersoalkannya dengan kita. Ia tidak menegur kita. Ia tidak marah. Bahkan ia mengirimkan putra tunggalnya Yesus ke dunia ini dan mengasihi kita sampai mati. Jika Tuhan menuai sesuai dengan apa yang kita tabur, sesuai dengan gambaran hidup kita, tidak akan ada seorang pun yang bisa berada di sini. Tetapi Tuhan tidak menuai sesuai dengan apa yang kita tabur. Sebaliknya, pribadi yang merangkul dan mengasihi kita sampai akhir adalah Tuhan kita. Saudara-saudari seiman yang terkasih, hari ini saya berharap kita tidak hanya berhenti pada melihat gambaran diri kita sendiri. Kita harus bersama-sama memandang gambaran Tuhan yang menunggu sampai akhir dan mengasihi kita meskipun kita memiliki gambaran yang memalukan. Ketika kita menyadari kasih itu, kita dapat bangkit kembali dari tempat kemarahan dan keputusasaan. Saudara-saudari seiman yang terkasih, apakah Anda sedang bertemu dengan orang seperti Laban yang menyakiti Anda? Apakah ada di antara Anda yang sedang berada di tengah keputusasaan seperti lembah tulang-tulang kering? Jika demikian, saya berharap Anda tidak memandangnya sebagai keputusasaan. Sadarilah bahwa itu adalah sinyal pemulihan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan itu adalah tempat di mana kita dapat bertemu Tuhan. Dan bersujudlah di hadapan Tuhan. Tuhan hari ini sedang menunggu kita yang bersujud di hadapannya. Dan ia ingin kita menyadari kasih Tuhan yang merangkul kita. Hari ini Tuhan membuat kita menghadapi gambaran diri kita yang ia kirimkan. Dan meskipun demikian, dengan berpegang pada kasih Yesus yang merangkul kita, saya memberkati dalam nama Tuhan, agar hari ini menjadi langkah kaki yang kuat. Losan ini impli trasai, untuk ini, mengangkul diri. Amin.